Dr. Artijo Alkostar, SH.MH, atau yang sering dikenal Sang Penjagal Koruptor, lahir di Situbondo tanggal 22 Mei 1948 dan wafat pada tanggal 28 Februari 2021. Beliau pernah menjabat sebagai Hakim Agung dan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beliau terkenal karena vonisnya yang cenderung memperberat hukuman, terutama terpidana kasus korupsi, dan dissenting opinion yang beliau keluarkan dalam beberapa perkara besar. Pada akhir hayatnya, beliau menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas KPK pada periode 2019 sampai 2023. Berikut profil beliau. Ya. Tapi dalam hal tertentu saya berusaha untuk menegakkan hukum itu secara independen ya. Secara independen. Ya, independensi. Independensi penting bagi hakim karena mahkota hakim itu kan independensi ya, ketidakberpihakan ya. Itu yang selalu saya kemukakan sehingga putusan saya, produk saya sajikan kepada publik ibarat saya mengupas buah, isinya saya serahkan kepada publik. Ini adalah hasil kupasan buah saya, silahkan dinikmati itu. Mungkin masyarakat ada yang senang dengan ramuan saya hukum itu, ya mungkin ada. Sikap akuntabel selalu diterapkan oleh Hakim Agung Artijo Alkostar dalam menegakkan keadilan. Pada nilai akuntabel, beliau melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, dan tidak pernah menyalahgunakan kewenangan dan jabatan yang ia miliki. Padahal, jika melihat jabatan yang ia miliki, sangat terbuka peluang untuk memperoleh keuntungan. Hal ini terlihat dari ucapan beliau yang menolak keras perilaku suap yang sering kali ditawarkan kepadanya terhadap perkara yang sedang ia tangani. Beliau termasuk Hakim Agung yang sangat konsen dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Iya, saya yakin bahwa kalau uang suap itu tidak berkah ya. Itu mesti dilihat dalam endingnya itu bisa menyengsarakan yang bersangkutan, bisa kecewa ya, bisa menyesal gitu lah. Jadi kalau kita dengan yang lurus dan jujur itu justru itulah potensi untuk bahagia. Tadi Ya saling saling memahami bahwa perbedaan itu kan untuk saling menyempurnakan karena tidak ada kebenaran yang final ya. Beliau telah melaksanakan tugasnya sebagai aparatur sipil negara dalam hal penegakan hukum dengan menerapkan sikap harmonis. Dalam hal ini, beliau menerapkan sikap saling peduli dan menghargai perbedaan, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif, terlihat dari pendapat beliau yang menyatakan bahwa setiap perbedaan adalah untuk menyatukan. Sikap kompeten selalu beliau terapkan dalam penegakan hukum di Indonesia, melalui peningkatan kompetensi diri dan menjawab tantangan yang selalu berubah, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Terlihat dari tindakan beliau yang berani menegakkan keadilan dengan memberikan putusan maksimal bagi para koruptor demi menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Orang yang sudah masuk ke Mahkamah Agung ini atau menjadi hakim itu atau menjadi pegawai di Mahkamah Agung ini sudah selektif, ya. Sudah ada parameternya. Untuk itu saya kira indikator ini saya kira bisa diambil. Loyal. Berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Hakim itu harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang berhubungan dengan perbuatannya dia. Korban daripada korupsi itulah negara. Negara adalah rakyat. Itulah yang harus dipertimbangkan. Adaptif. Terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi dan menggerakkan perubahan. Jadi siapa yang melanggar hukum itu harus dipidana. Jadi jangankan dokter, hakim aja kalau salah itu harus dihukum. Profesi apapun yang menempatkan dirinya itu di atas hukum tidak boleh. Kolaboratif. Bersinergi untuk tujuan bersama. Ada peraturan perundang-undangnya itu kan kewenangan daripada eksekutif sudah. Bukan tugasnya yudikatif lagi, bukan tugas saya lagi. Tidak merasa dikecewakan, tapi yang kewenangannya. ASN berakhlak untuk menjadi teladan sebagai pemersatu bangsa. ASN berakhlak, menjaga profesionalisme, memberikan pelayanan prima. ASN berakhlak untuk Indonesia sejahtera, bangga melayani bangsa.